warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kelas 9D, sehat semua? Alhamdulillah sehat ya. Oke, bertemu lagi dalam pembelajaran IPS bersama Bapak. Hari ini kita akan membahas tentang globalisasi. Untuk itu marilah kita mulai pembelajaran ini dengan berdoa kepada ketua kelas. Bapak persilakan untuk memimpin doa. Bersiap, Siap. berdoa yang soleh, Siap. jabat salat dan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Siapa yang tidak masuk? Adi, Pak. Adi. Terus? Adi. Terus? Danton dan Brian. Tema kita tentang globalisasi. Sebelum itu, Bapak ingin mengajak kita semua bagaimana kita tidak terbawa arus globalisasi, bagaimana kita tetap menjadi orang Indonesia di tengah arus globalisasi. Ya, melalui lagu Tanah Airku. Ya. Selama hidupku, biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Yang bisa menceritakan nggak video klip tadi? Yuk, silakan. Zi, gimana menurut kamu tadi? Video musik tadi cerita tentang apa? Menceritakan tentang perjuangan rakyat Indonesia yang ya Pak udah dijajah nih sama Paknya harus berjuang gitu kan. Oke, ya, cerita tentang perjuangan. Terus apa lagi? Ya, David, tentang apa tadi, David? Tadi saya tentang lagu nasional dicampur sama musik dari luar Dari daerah tradisional, luar, sama bergabung semua ya, semua multi. Kita akan belajar globalisasi, dampak positif dan dampak negatif globalisasi. Ya, pokok bahasan kita adalah dampak positif negatif globalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, yang kedua adalah bagaimana upaya menghadapi globalisasi untuk mempererat kehidupan kebangsaan. Oke, tujuan pembelajarannya melalui kegiatan pembelajaran problem based learning, menuntun peserta didik untuk mengamati, membaca, kita browsing dan lain sebagainya, agar kita bisa mengidentifikasi apa dampak positif globalisasi, dampak negatif globalisasi, dan
upaya untuk menghadapi globalisasi. Jadi ada 3 ya, dan kalian mampu menyajikan hasil diskusi kalian dengan percaya diri. Ya, itu tujuan pembelajaran kita. Oke, ini ada video, nanti kalian ceritakan ya. Nah, ini sedang saya mengetahui ke seluruh umum yang ada di Jawa Barat khusus tim. Kami selaku Ratu Adil Imam Mahdi Ratu Sunda. Saya mengetahui ke seluruh umum yang ada di Jawa Barat khususnya Indonesia umumnya dunia, bahwa yang bernama Ratu Adil Imam Mahdi Ratu Sunda udah ada di Jawa Barat, Kuta Tandingan, Karawang. Sekarang makanya bencana-bencana bikin merajalela seluruh dunia. Yang bikin bencana adalah Imam Mahdi yang bisa mengamankan. Sudah. Baru hari ini. Baru sekarang, Pak. Ada yang kemarin nggak? Belum. Baru kali ini ya. Jadi baru tahu. Coba, gimana Bagas menurut kamu? Saya sih Ya. saya sih kalau kayak gitu pilih nggak usah terlalu dipercaya. Gimana? Pilih nggak usah terlalu dipercaya banget. Tidak usah terlalu dipercaya. Itu belum terlalu terbukti banget. Tidak Ada terbukti. Info-info tentang Imam Mahdi, Mm-mm. benar muncul atau enggak itu belum terlalu banyak. Ada jadi itu bisa jadi termasuk berita hoax. Hoax. Oke, good. Ya. Ada yang percaya bahwa itu adalah Imam Mahdi? Ya, gimana Ri? Menurut kamu? Itu Apa? sih. Kamu kayak tadi ketawa aja. Enggak, Pak. Enggak. Menurut kamu lucu atau serius nih? Agak lucu juga sih. Lucu juga. Masa ada Imam Mahdi di Indonesia doang? Oh iya. Adil lain juga bisa. Kuta Tandingan. Ya, Republik Kuta Tandingan ini jadi saingan buat Lord Rangga Sunda Empire. Karena ini di Jawa Barat ya. Ya. Jadi ada Imam Mahdi. Kalau mau ketemu Imam Mahdi ada di Karawang. Ya. Oke. Nah, ini dampak positif apa dampak negatif dari globalisasi? Dan salah satu bentuk dampak negatif. Jadi orang mau ngomong apapun, tadi yang Bagas bilang itu adalah hoax, kecuali adalah sesuatu yang lucu. Karena ada media bisa tersebar, masuk Tribun News, masuk media ya di Twitter rame, di Instagram viral. Kenapa? Karena ada media. Padahal kalau ini cuma 2-3 orang, satu yang rekam dengan cuma modal sekecil-kecilnya, mereka untung sebesar-besarnya. Untungnya apa? Viral nanti. Seperti itu ya. Ini salah satu dampak globalisasi. Nah, ini juga akan kita bahas bagaimana globalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, semuanya berdiri di depan. Ini satu garis. Yang ini. Yang ini juga satu garis di sini. Kita akan ada permainan. Nama permainannya adalah Tarzan, Jen, dan Harimau. Ya. Jadi nanti kalian memerankan Jen atau Tarzan atau Harimau. Ya. Jadi Jen takut sama Harimau. Jen kalah sama Harimau. Kalau kalian memerankan Harimau, nanti memerankan Jen. Dan yang menang adalah Harimau kalah sama Jen kalah sama Harimau kalah sama Tarzan kalah sama Jen, gitu. Oke? Ya. Oke, kita coba dulu. Ya. Silakan balik badan. Badan. Ya, silakan diskusikan dengan kelompok kalian. Ya, kalian mau pilih apa karakternya satu baris sama semua.
1. Sama. Seri. Lo, ayo sekali lagi. Semuanya nggak mau berani Tarzan and Jen. Kalau Tarzan, oh, Jen, ah. 2, 1. Ini kok nggak kompak ini lu nggak kompak. Ya. Oke. Kelompok ini kelompok yang kalah. Ya, silakan kelompok menang. Mau pilih pro apa kontra silakan. Kalian menentukan. Pro. Oke, silakan mundur bilang pro aja. Ini kelompok pro. Dan ini adalah kelompok kontra. Jadi gini. Jadi di masyarakat kan terjadi pro dan kontra menyikapi globalisasi. Ya, ada yang setuju, ada yang tidak setuju melihat fakta dampak positif dan negatif dari globalisasi. Ya. Kontra. Oh iya, kontra kalian pro berarti. Ya. Ya, ini silakan lembar kerjanya. Kita kontra. Kita kontra. Kontranya negatif ya? Oke. Ini lembar kerjanya. Oke, di situ ada lembar kerja. Nanti kita membahas pro kontra atau dampak positif negatif globalisasi dalam bidang sosial budaya, ekonomi dan apa? Iptek, pengetahuan dan teknologi. Silakan Bapak kasih waktu 10 menit untuk mendiskusikan. Kemudian kita akan melakukan debat pro kontra. Silakan. Ya, silakan dikerjakan atau ada yang perlu browsing nggak? Mau pakai HP?
silakan. Ini nih. Hah? Boleh, boleh. Satu aja, satu. Searching, Pak. Searching. Ya. Kalau cuma satu aja, satu apa? Kita nggak buat ya ini ya. Kita buat nggak? Kita buat dulu ya. Muter ya? Kelihatan nggak, Bang? Enggak. Ini. Ya, segini mana ya? Kalau ini dia mana? Ini kan? Kelihatan yang coba. Kelihatan. Boleh ditandai dia. Yang mana ya? Oh ini. Tuh. Bentar ya. Itu emang gue dong ya? Apa Pak? Agama masuk sosial budaya. Ya, silakan. Itu budaya kali. Ini mah kurang ya. Yang kita jadi ini berapa sih? 4 kan? Oh 5. Boleh kita Iya, boleh. Tapi yang penting adalah kalian menyampaikan dengan bahasa sendiri. Ya, dari browsing, dari catatan yang ada. Bagaimana menyampaikan dengan intonasi, dengan percaya diri, dengan kuat. kelihatan kan? Kita kan nggak cek dulu ya. Oh iya, sudah masih ya. Sudah banyak. Ya. Contohnya Pak adalah Oke, 1 menit lagi. Contoh kontranya ya. Dijelasin satu-satu. Ini pakai apa sih? Jadi nanti satu aja dulu ini, tapi dalam gitu kalian apa nih? Ya, ya kalian bisa lihat. Jadi yang serangan argumennya itu berarti jangan bisa ada 3 argumen atau bisa 3 gitu. Kalau dulu serang counter, Tapi masih ya, masih dalam. Ya, iptek maksudnya apa sih ya? Ya, iptek bilang apa sih? Dampak negatif globalisasi dalam bidang sosial. Oh nggak ada ya? Oh ini pengetahuan ini. Dampak negatif sosial budaya? Globalisasi dalam sosial. Kamera kan? Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Bapak minta satu perwakilan dari tim pro dan satu perwakilan dari tim kontra untuk suite Jepang. Untuk memilih tema apa dulu yang menang boleh menentukan tema. Saya pede iptek nih. Ayo, silakan. Ayo, Dajuan. lu. Asri, bisa nggak? Jepang. Jepang lagi.
Satu putih keras. Ayo Mas. Yo, ini ya. Ya, 3 kali. Ya, ya langsung boleh. Sudah ini sudah ya. Ini Pro. Tim Pro menang, silakan tim Pro mau mulai dari tema apa dulu? Sosial budaya mau yang pertama argumen atau diserahkan? Kalian mau yang menyampaikan? Sama aja. Oke. Ya. Silakan tim kontra untuk menyampaikan isu sosial budaya. Kita mulai dulu ya. Jadi globalisasi ini adalah suatu keniscayaan ya yang terjadi. Namun ada dampak positif dan negatif dari globalisasi. Begitupun berkembang di masyarakat, ada masyarakat yang menerima globalisasi dan ada masyarakat yang menolak globalisasi. Nah, sekarang kita sudah membagi 2 kelompok. Kelompok ini sebagai kelompok kontra globalisasi. Ya, silakan. Kenapa kalian tidak menerima globalisasi dalam bidang sosial budaya? Silakan berdiri yang mau berbicara. Yo, di-share dulu silakan. Langsung. Mengapa saya tidak setuju dengan adanya globalisasi? Mungkin karena dengan adanya globalisasi, budaya-budaya dalam Indonesia, budaya-budaya dalam negeri itu mulai luntur atau mulai ditiadakan. Mungkin seperti sekarang sudah orang-orang lebih suka pada menonton K-pop atau menonton konser-konser musik-musik daripada menonton wayang-wayang atau menonton acara budaya yang lain. Oke. Ya, ada lagi tentang budaya? Menanggapi atau mau dilempar? Kali lah. Ya, kita lempar dulu ya. Lempar dulu. Jadi katanya tim kontra, gara-gara globalisasi budaya tradisional bangsa kita ditinggalkan. Silakan. Apakah kalian setuju? Ya. Yo, cepet ya. Ya. Belajar menyampaikan gagasan. Nanti bawa sempurnakan. Baik, saudara Nisha, terima kasih. Boleh menjawab Nisha, boleh juga mengungkapkan argumen baru. Baik, saya sedikit berpendapat dengan Anda bahwa ini memang tradisi Indonesia memang sedikit belum akan luntur nantinya. Tapi menurut pendapat saudara Bagas, jika Indonesia akan hancur atau luntur, kita bisa mengembangkan kembali Indonesia yang baru dengan cara membuat seperti acara-acara tradisional seperti wayang kulit dan lain-lain. Dan juga kita juga bisa pakaian adat kita dapat menyebar ke seluruh dunia dengan adanya globalisasi pada saat ini. Oke. Ya, ada yang mau nambahin? Ya, bagus sekali di argumennya. Jadi jangan cuma lihat bahwa budaya kita ditinggalkan, justru budaya kita malah juga gara-gara globalisasi budaya kita bisa kita perkenalkan kepada dunia luar. Ya. Baik, saudara Rafael, tadi kata Rafael, dengan adanya globalisasi budaya-budaya kita bisa menjadi keluar gitu ya Pak. Justru mungkin kalau misalnya budaya kita keluar gitu, yang budaya kita bisa diklaim atau kita bisa diambil budaya lain seperti Malaysia. Malaysia sekarang banyak sekali mengambil budaya dari Indonesia. Dan untuk tadi kata Rafael, bagaimana jika budaya Indonesia membuat melestarikan kembali
jika kita bisa saja melestarikan kembali, tapi adakah yang mau menonton? Mungkin banyak saja populasi orang-orang sekarang masih ingin menonton K-pop. Oke. Ya, ada lagi tambahan? Ayo, menyempurnakan, menambahkan, boleh. Yuk, rolling. Yo, kembali, silakan. Yang penting tentang budaya. Silakan. Ya, boleh. Ayo, harus mau mencoba. Ya. Sekali mencoba tuh ketagihan. Dan dengan adanya globalisasi, sikap-sikap orang-orang sekarang atau perilaku orang sekarang itu mulai menurun kesopanannya. Karena dengan adanya teknologi sekarang, orang-orang jadi lebih sering melakukan aktivitas di rumah daripada melakukan aktivitas di luar. Sehingga dia jarang sekali melakukan aktivitas sosial. Oke, intinya manusia sebagai makhluk sosial ya jadi jarang berinteraksi ya gara-gara itu kan budaya ya ada yang mau membantah silakan. Ya, menurut saya tadi yang bilang acara kalau misalnya orang-orang kan semakin suka nonton K-pop seperti itu. Kalau gitu kan bisa dibuat dengan cara menarik mungkin bisa ada hadiah atau misalnya dengan itu dapat hadiah atau banyak cara ya biar supaya menarik ya. Dan juga untuk sikap tadi kalau misalnya sikap itu tergantung diri kita sendiri, tapi itu kita bisa tapi kita juga mikir sikap itu supaya kalau misalnya kalau kita sikap begini, kita apakah itu bakal lebih maju bisa atau itu bisa merugikan negara kita, negara kita semakin hancur atau apa itu bisa loh dari sikap itu jadi semakin jelek itu negara kita jadi hancur. Oke, ya. Intinya sikap kita sikap kita juga belum tentu positif sekarang gara-gara globalisasi, jangan-jangan jadi lebih baik gitu. Oke, untuk budaya kita cukupkan ya. Oke, kita cukupkan. Sekarang kita masuk pada tema berikutnya, yaitu kita switch lagi. Silakan Albert maju ya. Begini aja begini. Biasa. Tunjuk. Jangan maju-maju takut Albertnya. Yang gini tunjuk kelingking 3 kali. Biasa apa? Versi yang mana? Ken, Ho. Siap benar? Oke, silakan pilih kopi. Mau ekonomi dulu atau iptek? Iptek. Ya. Mau langsung? Boleh. Yuk langsung. Oke. Langsung iptek ya. Perhatikan. Ya. Poin buat nyerah. Menurut saya Kiri. tentang anak kehilangan kemampuan berbaur dengan masyarakat dan cenderung nyaman dengan teman online dan gadget. Menurut saya tuh kayak kalau bermasyarakat tuh jadi cenderung ragu-ragu, malu karena terbiasa di rumah dengan gadget, sehari-hari kita temui dengan gadget terus bermain game online dan ada pun juga teman online Pak. Nah kalau di masyarakat kita bisa canda, tawa, gitu. Kalau di gadget kita masa ya ketawain gadget terus. Oke. Sampai. Silakan. Terasing dari dunianya karena asik dengan dunia maya. Oke, masih dengan sama kayak Wan tentang berbaur. Jika semisalnya kita masih tetap berbaur, mungkin karena dengan adanya HP kita menjadi canggung dengan teman kita saat bertemu dengan dunia nyata, atau malah kita saat kita bertemu kita malah bermain HP bukan malah ngobrol. Keren ya.
Jadi harusnya mendekatkan, tapi malah menjauhkan, ya. Mendekatkan yang jauh, tapi menjauhkan yang dekat. Itu fenomena gawai sekarang. Ya, ada yang mau menjawab, silakan. Silakan, Rizky, silakan. Gimana kamu membantah bahwa gara-gara gadget ini anak-anak terasing dari dunianya, mereka nggak bermain, mereka nggak berbaur, dan gadget itu juga membuat kita jadi tidak berinteraksi secara sosial. Silakan. Ya, langsung sampaikan. Menurut saya yang dikatakan Zafran dan Nisha memang ada sebagian dampak negatif gadget yang seperti itu. Tapi gadget juga menawarkan interaksi sosial, tapi lewat jarak jauh walaupun online. Walaupun bertemu dengan dunia nyata kita terasingkan, tapi kita sudah punya video call yang biasanya anak-anak biasa bermimpi ke dunia luar, pengen lihat negara kayak gimana. Di sini kita bisa langsung lihat sendiri dengan mata kepala kita sendiri, Pak, dari gadget. Oke. Terasing, tapi kita masih bisa melihat dunia secara luas. Oke, good. Ada lagi teman? Ya, silakan Anda. Ya. Ya, tadi kata Ricky, justru dari kekurangan itu akhirnya gadget menawarkan ada video call, ya, video conference yang nggak mungkin terjangkau dengan biaya mahal di luar kota atau luar negeri, sekarang jadi lebih murah, lebih mudah. Nah, itu juga kan yang ditawarkan oleh gawai, ya. Ada yang menawarkan, oke, ada yang menambahkan. Yours. Menurut saya berbaur itu nggak harus secara langsung, kita bisa secara online. Secara online juga menawarkan cara berbaur yang lebih mudah dan lebih simpel. Kita cukup chatting atau video call, itu lebih mudah menurut saya. Itu aja sih, Pak. Oke, good. Ya, justru ya memperkuat lagi argumen. Lebih mudah, lebih murah, ya, dan equal, ya. Equal, mau anak kecil gaul di itu sama aja, nggak pernah dipertanyakan. Ya, silakan. Raja, silakan. Tambahin. Kalau menurut saya pribadi, kalau kebanyakan main game tuh bisa merusak mata, dan kalau mencerna tuh jadi kurang, Pak. Kalau jadi misalkan ada orang ngajak ngobrol, kita jadi kurang paham gitu, kurang ngerti. Menurut saya itu aja sih. Ya, baik. Ya, satu lagi munculnya sifat individualisme, yaitu sifat keegoisan sendiri. Iya. Ini menuruti Egoisan. sendiri. Oke, ya. Sekali nih. Jadi yang Siapin lagi. disampaikan, kalau misalnya kita bisa melihat suasana baru atau segala sesuatu di HP, mungkin jika kita melihat sesuatu di HP itu kesenangannya beda sendiri. Kita kalau misalnya melihat langsung dengan melihat dari HP, kita punya kesenangan sendiri yang mungkin tidak bisa dicapai saat melihat pakai langsung. Oke, ya. Tetap ada yang beda antara berinteraksi langsung dengan interaksi lewat gawai. Silakan. Anda lebih Kalau provokasi lagi. Visual gadget itu lebih baik, berarti secara tidak langsung bisa mendukung produk. Karena menawarkan visual yang lebih baik ketika dunia nyata. Ya, dunia nyata dia masih lebih senang dengan interaksi dunia nyata. Yang dikatakan Nisha tadi kan kamera HP dengan mata kita sendiri sebenarnya lebih baik dari mata kita sendiri kan ya, Pak. Nah, misalnya kita pengen lihat langsung itu harus bayar, kan dulu kan misalnya harus lihat langsung dari jalur laut. Nah, sekarang kan udah ada kapal terbang, pesawat yang membuat perjalanan lebih mudah dan menjadi lebih cepat sampainya, Pak. Oke. Kalau harganya masih kurang. Ya. Ya, ganti dulu. Yang itu.
saya sependapat dengan saudara Terakhir ya, Rahman, ini terakhir. tentang memang jika kita kebanyakan menggunakan gadget itu dapat merusak mata kita, tapi kita juga bisa mengatur waktu penggunaan gadget kita dan juga waktu kita juga bisa membuat, semisal ada waktu tanpa gadget dan kita bisa jalan keluar kemana dan kita melihat dunia luar. Butuh aturan gitu ya. Iya. Saya mau menjawab pertanyaannya Rasyad ya. Saya mau tanya dulu, maksudnya egois itu gimana ya? Individualistis. Ngomongnya sendiri. Jadi kayak pengen semuanya sendiri ya? Ya, karena dia sering main gadget sendiri, jadi ya dia kurang aware terhadap dunia lain, dunia luar. Kalau tentang In real life. tentang egoisme itu bisa jadi dari orangnya sendiri, bukan Oke. dari Gadget. gadgetnya. Ya. Karena kalau egois ya emang susah juga kalau disebarin dari orang lain. Karakter Ya, ya. lewat gadget nggak bisa gitu loh, susah. Hmm. Palingan yang emang ngikutin gitu loh, bocah-bocah doang sih. Iya. Bocah-bocah Sama sekali efek. nggak ada orang dewasa yang ngikutin. Ya, terakhir ngabisin, ayo. Kalau buat tadi Najun kan katanya game bisa merusak mata ya Pak? Ya. Nah kan sekarang udah ada kacamata anti radiasi, banyak banget game yang nambahin kepintaran dengan banyak game tentang MTK, IPA, banyak banget informasi dari misalnya masa Inggris dari game lain. Oke, ya. Jadi menawarkan belajar jadi lebih menyenangkan gara-gara gawai dan game itu. Terus juga banyak antisipasi juga kalau merusak mata, ada kacamata anti radiasi. Ya semua sudah diantisipasi. Nah, ayo silakan kalian menutup tema apa tentang tentang iptek ini. Monggo. David belum nih. Ya. Oh ya. Ya, iya belum. Silakan ya. Iya. Coba. Oh iya. Coba lagi coba pasti. Ini lupa ketagihan. Ketagihan. Ayo, iya. Ngomong apa iya? Ntar bawa bantu. Ayo, bantah aja bantah. Ayo. 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 Gak apa-apa. Ayo. Sekali ngomong kali enak, pengen lagi. Yo, ini terakhir. Keterangan tadi udah ada 5 dari kelompok Pro. Silakan tutup dengan silakan dibalas. Gimana balasan ini bisa memenangkan kelompok ini? Enggak betul. Oke, tidak ada balasan ya. Jadi kita lanjut tema berikutnya dengan kemenangan mutlak dari kelompok Pro. Nah, kelompok Pro silakan memilih mau mulai duluan atau mau dilempar untuk tema terakhir apa? Tema ekonomi. Ya mau diambil? Mau langsung lempar. Silakan langsung ekonomi. Jadi kan ya? Saya dalam globalisasi ekonomi itu juga ada dampak negatifnya. Jadi dengan globalisasi itu banyaknya pembangunan dan akibat pembangunan itu terjadi juga penebangan hutan secara besar-besaran, dan akibat itu juga dapat menyebabkan bencana alam seperti banjir, longsor dan sebagainya. Dan karena pembangunan itu juga dapat meningkatkan berbagai macam polusi. Ya silakan ditambahkan atau mau dilangsung. Mau nambahin dulu? Enggak, langsung. Oke, silakan. Itu sih Pak. Ya, enggak. Itu bukan tentang ekonomi atau tentang saya doang. Gimana? Itu tentang alam. Tentang kelestarian alam. Oke, dia ambil sudut pandang ekonomi. Ya, ekonomi yang sangat ambisius akhirnya mengeksploitasi alam. Seperti itu. Siap.
enggak. Ekonomi yang sangat ambisius merusak alam. Betul. Untuk jenis ekonomi yang seperti itu emang berbahaya emang. Dari tahun 80-an juga emang kayaknya udah ada ini kayak gitu. Cuman sekarang udah ada counternya. Jadi itu kayak misalkan di Belanda, misalkan pembuatan terowongan. Kan biasanya kalau di Indonesia tuh terowongan dibuatnya tanahnya dikuras, itu dibuatnya kan pipa gitu ya. Kalau di Belanda nggak, tinggal buat bolongan di gulungnya, masukin ininya gitu. Bisa dibangkat. Bor gitu ya. Bisa dibor. Yang tadi saya dikatakan juga ada Pak. Kan ini karena penambangan hutan makin bahaya ya Pak. Makanya terowongan bisa, sekarang udah ada proyek besar di Singapura juga ada proyek pembangunan di laut. Itu tidak merusak ekonomi sistem lautnya secara langsung karena ekonomi sistem lautnya dipindahin dulu. Nama ini bisa bangun dari laut, jadi nggak bakal merusak daratan terlalu jauh lagi. Oke, ya ada antisipasinya intinya ya. Ada? Oke, langsung nih ya. Tadi pembangunan yang ekstrim sama penambangan pohon. Secara tidak langsung itu menambah ini dong pekerjaan untuk masyarakat Indonesia. Misalnya menebang pohon itu kan menebang pohon nggak satu orang doang, pasti banyak ribuan, dan membangun gedung-gedung besar emang itu satu orang nggak mungkin, pasti ribuan. Dan itu juga bisa meningkatkan lowongan kerja dan mengurangi tingkat kemajuan. Oke. Ya. Jadi ini sebuah resiko ya, sebuah resiko dari adanya pembangunan. Gitu ya, ada penebangan pohon atau gitu. Tapi juga ada efeknya membuka lowongan pekerjaan dari resiko yang diambil itu. Ya. Ya, silakan. Ada yang mau menambahkan? Oke. Ya, lagi. Panji, silakan. Tapi justru dengan adanya globalisasi bukannya malah membuka lowongan pekerjaan, tapi malah menutup lowongan pekerjaan. Karena dengan adanya globalisasi makin banyak ada teknologi-teknologi lain yang menggantikan pekerjaan manusia dengan teknologi. Seperti saja simpelnya kayak gerbang tol atau gerbang tol yang menggunakan elektronik, menggunakan kartu yang tidak seperti dulu kan menggunakan orang. Oke, itu ya. Jadi kerusakan alam itu berbahaya bagi kelangsungan. Devi dulu. Yang tadi dikatakan Nisha itu bukan penutupan lowongan kerja, tapi pengalihan kerja dari yang tadinya pakai orang jadi elektronik. Sebenarnya di balik elektronik itu dibuatlah pekerjaan baru yang bernama IT. Nah, IT ini yang ngurusin semua elektronik ya Pak. Oke, good. Argumentasi bukan menghilangkan tapi mengalihkan. Wah. Ini sekali argumennya. Pekerjaannya diganti yang awalnya orang di robot. Oke. Untuk pekerjaan gimana ya bilangnya ya? Memang sih ada jenis pekerjaan yang memang bisa digantikan dengan robot-robot dan menjadi lebih efisien, tentunya ada. Cuman ya bukan berarti lowongan pekerjaan itu udah nggak ada lagi. Bisa yang kayak kita diomongin jadi IT, jadi programmer, jadi mekanik itu bisa itu. Lowongan pekerjaan masih ada. Ya, silakan. Dan ini argumen terakhir ya. Ya. Menurut saya juga teknologi kan tidak terbuat secara tiba-tiba, pasti dibuat sama orang. Orang itu pasti mendapat keuntungan. Emang itu bukan lowongan kerja. Iya, kita sudahi ya. Jadi masing-masing punya argumentasi yang kuat tentang globalisasi, dampak positif maupun dampak negatif. Nah, ini sekalian refleksi juga nih, gimana kita bisa menghindarkan dampak negatif dan mengoptimalkan dampak positif dari globalisasi. Intinya gini, bagaimana sih upaya kita dalam menghadapi globalisasi? Ya, ada yang mau berpendapat? Ya, silakan.
belajar dari kesalahan masa lalu dan mengantisipasinya di masa depan. Mengantisipasinya di masa depan. Oke, silakan. Bagaimana sih upaya menghadapi globalisasi? Ya, Davin, silakan. Vin. Ya, menurut saya kita bisa meningkatkan penguasaan kita terhadap teknologi yang saat ini, sehingga kita tidak tertinggal dan kita juga tidak bergantung pada bangsa yang lain. Oke, menghilangkan ketergantungan terhadap bangsa lain. Ya, silakan Ihya. Ada tambahan? Kelompok ini ada lagi? Ya. Ya. Oh iya, silakan. Ya. Gimana Ihya? Meningkatkan pengetahuan atau belajar lebih dalam tentang teknologi yang masuk dari luar, dan kita harus mempelajarinya untuk mengembangkan di negara kita. Oke, ya. Kita sebagai pelajar ya belajar dengan sungguh-sungguh agar kita bisa bersaing dengan luar negeri, dengan orang lain. Silakan, ada lagi. Apa sih upaya yang harus kita lakukan untuk menghadapi globalisasi? Dafa, silakan Dafa. Ya, menurut Dafa aja, Gimana? Kan tadi ada belajar, terus apa lagi? Dia ngomongin dalam ekonomi, dalam ya jadi main udah lagi. Oke, udah. Ya. Oke. Alhamdulillah ya, kita semua sudah tahu bagaimana globalisasi berdampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke. Gimana pembelajaran seperti ini? Kalian lebih ngerti atau jadi lebih bingung? Lebih ngerti, kenapa? Karena mengalaminya langsung, Pak. Karena debat dengan orang yang tidak setuju. Oke, lebih termotivasi ya karena ngalamin langsung, nyari gimana nyerang lawan, jadi lebih banyak mencari lagi ya. Oke, ada lagi? Gimana sih belajar kayak gini? Angkatlah gimana? Abiu, silakan. Belajar seperti ini tuh lebih paham atau jadi lebih nggak ngerti? Ya. Lagi lebih paham, kenapa tuh? Kenapa? Karena belajar sendiri gitu ya. Nyari sendiri nggak? Iya, nyari sendiri ya. Oke. Terima kasih. Kita konsentrasi lagi. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Iya. Oke, konsentrasi yang bagus sekali. Anak-anakku sekalian, globalisasi adalah sesuatu yang niscaya, yang pasti akan terjadi dan sudah terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dia bukan menyerang dari depan, bukan menyerang dari belakang, bukan datang dari bawah, bukan datang dari atas, tapi dia udah ada dalam kamar kita. Ya, kalian bawa gadget, bawa HP kalian di dalam kamar, iya nggak? Kalau TV masih di ruang tamu, di ruang keluarga, kalau HP sudah masuk langsung. Internetnya sudah masuk langsung, jadi sudah sangat dekat dengan kita. Oleh karena itu, marilah kita bisa memilih dan menfilter informasi yang masuk, teknologi yang datang kepada kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Oke, demikianlah pembelajaran IPS pada hari ini. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya. Marilah kita tutup dengan doa. Ketua kelas, silakan pimpin doa untuk menutup pembelajaran hari ini. Bersiap. Anak soleh siap wajah dalam bermajelis alhamdulillahi rabbil alamin subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pemirsa